Dan pada kesempatan kali ini akan memberikan sebuah film yang menarik dan cukup mengerikan. Merinding sudah menjadi warna di film ini. Yap, film ini berjudul Hunter x Hunter 2020. Memang film ini kurang booming, namun percayalah, kalian akan merasakan kengerian yang luar biasa ketika menonton film ini. Penasaran dong? Baiklah, daripada kelamaan, mari kita langsung saja ke pembahasan kita. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe aja, biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang anak yang sedang dilatih berburu oleh ayahnya. Ya, mereka adalah keluarga pemburu yang hidup dengan mengasingkan diri dari pemukiman penduduk lain dan berdiam diri di kabin di tengah hutan. Pekerjaan mereka hanya berburu. Hasil buruan tersebut bisa dijual kulitnya atau dimakan dagingnya. Mereka pun hanya menggunakan jaringan radio untuk berkomunikasi satu sama lain. Terlihat seorang wanita bernama Anne pun bergegas untuk menjual kulit hasil buruan mereka ke pasar desa. Namun di sisi lain, Joseph bersama anaknya Rene yang masih berburu pun kaget. Joseph melihat ada sesuatu yang tidak beres. Hasil buruan mereka pun sudah habis dimakan sesuatu. Dan film Hunter x Hunter pun dimulai. Kemudian diperlihatkan Anne sedang dalam perjalanan menuju pasar untuk menjual kulit hewan hasil buruan mereka. Namun sesampainya di sana, Anne pun malah harus kecewa karena kulit hasil buruannya kini mengalami penurunan harga. Ia pun penasaran hewan apa sih yang harganya masih tinggi. Dan bapak-bapak itu berkata serigala mungkin $178. Dan yang tertinggi adalah Wolverine senilai $300. Anne pun merasa sudah putus asa untuk meneruskan kebiasaan keluarga mereka dalam berburu. Lalu ia pun melihat ada brosur rumah di pedesaan. Seakan ia memikirkan untuk bisa hidup normal seperti banyak orang. Dan anaknya pun bisa bersekolah. Singkat cerita, Anne pun kembali pulang dan terlihat sangat kelelahan bercampur kecewa karena mendapat sedikit uang. Dan selang beberapa saat, anak dan suaminya pun pulang dari hutan. Anne pun masuk ke dalam rumah untuk memasak, sedangkan suami dan anaknya sedang sibuk untuk mengurus hasil buruannya. Terlihat sang anak diajari cara menguliti hasil buruannya tanpa merusak kulitnya. Dan si anak yang bernama Rene pun cukup pintar untuk mengikuti ayahnya. Malam pun tiba dan mereka pun makan bersama. Anne pun menceritakan hasil penjualan kulit tadi siang. Ia pun berbicara apa sebaiknya kita pindah saja dan menetap bersama orang-orang di desa. Bekerja layaknya orang kebanyakan. Namun sang suami yang keturunan garis keras nenek buyut pemburu pun jelas menentang saran dari istrinya. Ia tetap kekeh dengan akan memegang kebiasaan keluarga dengan hidup sebagai pemburu. Hal itu jelas membuat Anne kecewa, apalagi ketika Joseph membicarakan tentang buruannya yang dimakan sesuatu. Dan diduga kuat itu adalah serigala. Anne pun mulai khawatir serigala-serigala yang mempunyai kebiasaan teritorial akan mengambil alih lahan mereka. Dan jelas keadaan mereka menjadi tidak aman. Namun suaminya sangat yakin kalau itu akan ia bisa atasi. Ia pun berniat memburu para serigala tersebut. Malam pun berlalu. Hingga menjelang subuh, Rene pun terbangun dan melihat sang ayah sedang bersiap-siap untuk usaha perburuan serigala. Dan seketika, Rene pun langsung menghampiri ayahnya dan ikut berburu. Ayahnya menolak hal itu, namun Rene bersikeras ingin ikut hingga akhirnya mereka pun pergi. Berburu berdua dengan dibekali senapan Win 9. Singkat waktu, fajar pun mulai tampak dan Anne pun terbangun mencari di mana Rene. Ia pun mengontak suaminya dan berkata Rene baik-baik saja bersamaku. Di sisi lain, Rene pun menemukan ada kotoran serigala berada di sekitar area perburuan. Dan itu menjadi pertanda tidak baik. Mereka harus ekstra hati-hati. Ayahnya pun memberikan sejenis rempah-rempah untuk menyamarkan bau badan manusia, supaya tidak bisa terdeteksi oleh serigala. Ia pun berkata, jika sesuatu terjadi, jangan sekali-kali berlari. Dan tetap tenang lalu berjalan. Arahkan senjatamu, mengerti? Dan ketika si ayah beres memasang umpan, tiba-tiba ia melihat sesuatu yang aneh. Going home. Sontak sang ayah langsung berbicara. Pulanglah, ingat apa yang aku telah ajarkan, tetap di jalan yang benar dan jangan berlari. If you see something, Don't run. go on.
Di sisi lain, Anne sedang menimba air dari sungai dengan menggunakan ember. Namun ia merasa seperti ada yang mengintainya. Anaknya pun sama, ia pun pulang dengan perasaan was-was. Apa sebenarnya yang sedang mengincar keluarga ini? Serigalakah? Atau ada sesuatu yang lebih mengerikan? Kita lihat saja. Dan untung saja Anne berhasil selamat. Anne pun sampai di rumah setelah tadi berlarian. Dan alhasil air di embernya pun habis karena tergubah-gabik di jalan. Namun ketegangan yang intens masih menyelimuti Rene dan ayahnya. Dan ketika ayahnya sedang membidik, terlihat sesuatu yang sedang memakan tangan manusia. Rene yang mendengar suara tembakan langsung sadar dan kembali berdiri untuk pulang. Sedangkan sang ayah mengecek ke TKP. Dan benar saja, terlihat itu adalah tangan manusia yang tengah dimakan serigala tersebut. Dan karena penasaran, Joseph pun langsung menyusuri jejak dari mana serigala itu datang. Hingga kembali ia menemukan darah di jalan pinggiran hutan. Ia pun kembali mencari dengan ilmu pemburuannya. Ia dapat dengan mudah menemukannya. Hingga sampailah ia di suatu tempat. Di mana di sana ia melihat ada bangku kosong. Juga seperti ada seseorang yang telah diikat di pohon. Joseph yang penasaran langsung saja mendekati TKP. Dan alangkah kagetnya, ia melihat beberapa mayat anak muda yang mati secara mengenaskan di tempat itu. Diduga sudah beberapa hari karena ada yang sudah membusuk. Ia pun merasa ada suatu tindak kejahatan yang terjadi di sini, dan para serigala itu memakan daging-daging mereka. Singkat waktu, malam pun tiba. Joseph pun sudah pulang, namun ia tidak memberitahukan apa yang ia temukan kepada istrinya. Ia pun seperti mempunyai sebuah rencana. Di tengah malam, ia kembali mempersiapkan jebakan namun dengan ukuran yang lebih besar. Hingga di pagi hari, Joseph pun sudah pergi, namun kini Rene tidak diajak. Istrinya pun mengecek melalui radio, ternyata Joseph sudah berada di TKP dan seperti merencanakan sesuatu. Ia pun menjawab panggilan istrinya dengan memberitahu aku akan berburu sedikit lebih jauh. Jadi mungkin tidak terjangkau sinyal, namun aku akan kembali di keesokan hari. Lantas ia pun langsung memasang jebakan dengan ukuran yang sangat besar di sekitaran area TKP. Di sisi lain, Rene bersama ibunya sedang sibuk mencuci baju di tepi danau. Hingga tiba-tiba sesuatu pun terjadi. Ada seekor serigala besar yang akan menyerang mereka. Hingga sang ibu mencoba mengusir serigala itu dengan sedikit beradu sima dengan serigala tersebut. Dan karena serigala itu cuma sendiri, ia pun kabur. Dan sang ibu segera mengambil senapan untuk mengusir serigala tadi. Dan bergegaslah mereka pulang. Namun Rene yang khawatir dengan anjingnya pun bersikeras ingin keluar. Dan sang ibu yang memberanikan diri mencari anjingnya yang hilang. Dan ketika ia berada di hutan, ia pun menemukan si anjing sudah mati. Apakah dimangsa serigala? Jika iya, mungkin jasad si anjing sudah habis dimakan. Lalu, apa? Tidak ada yang tahu. Malam pun tiba, Rene pun ditenangkan terkait anjingnya yang hilang. Namun sang ibu tidak menceritakan kejadian yang sebenarnya. Mereka pun makan dan lalu tidur. Singkat waktu, di keesokan harinya, Anne pun terbangun namun belum mendapat kabar sedikit pun dari suaminya yang berjanji akan mengabarinya di hari ini. Namun tetap tidak ada kabar. 13. Karena tak kunjung pulang, Anne pun mengajak anaknya untuk mencari bahan makanan dari jebakan-jebakan yang telah dipasangkan. Lantas Rene pun menuntun ibunya menuju jebakan-jebakan tersebut. Namun ketika mereka sampai, hampir semua tangkapannya telah dimangsa serigala.
dan tak ada satupun yang bisa dibawa pulang. Lalu yang lebih mengejutkan adalah ketika sang ibu menemukan ada cincin di kotoran serigala yang menandakan serigala pernah memakan manusia. Melihat situasi semakin tidak kondusif, si ibu pun mengajak anaknya untuk pergi ke desa. Kemudian Sin beralih kepada seorang pria yang berprofesi sebagai polisi hutan. Ialah yang bertugas mengamankan segala hal yang berkaitan dengan hutan juga hewan-hewan buas yang menyerang manusia. Dan ketika itu, Rene pun datang dan melapor kepada mereka. Jelas ia berbicara terkait serigala buas yang mengancam hidup mereka. Namun petugas itu berbicara, "Kau tinggal di mana? Di hutan?" Jika dilihat dari manapun, itu memang teritori serigala dan hewan lain. Namun jika kau berada di desa, pemukiman warga atau apalah, dan kau diserang, itu akan menjadi tugas kami. Ia pun menyarankan agar Anne dan keluarganya segera pindah dari hutan dan mendekati pemukiman warga. Namun Anne berbicara, serigala ini tidak seperti biasanya. Ia memiliki tatapan seperti iblis. Dan setelah Anne memberikan barang bukti cincin tadi, ia pun pergi bersama anaknya. Namun si petugas seperti kepikiran tentang hal itu. Singkat cerita, Anne dan Rene pun sampai kembali di rumah mereka. Dan ia menyuruh anaknya untuk masuk duluan, sedangkan dirinya pergi sambil membawa sekop. Anne pun pergi ke hutan dan mengubur bangkai anjingnya. Namun tiba-tiba, Rene merasa ada sesuatu yang mengintainya. Ia pun melepaskan tembakan. Dan ternyata itu hanya seekor bayi kijang. Meski mereka tahu itu tidak boleh, namun Anne bilang itu tidak sengaja. Dan kita membutuhkan makanan. Dan Anne pun menyuruh anaknya untuk mengajarkannya membedah hewan tersebut. Karena Rene lebih mahir setelah diajarkan ayahnya. Lantas Rene pun mengajarkan ibunya membelah buruan dengan benar. Singkat cerita, mereka pun selesai memakannya. Lalu selang beberapa saat setelah 2 hari lebih tidak ada kabar dari suaminya, tiba-tiba terdengar suara radio. Anne pun mencoba menghubunginya namun tetap tidak bisa dijawab. Dan ketika Anne sedang tidur, ia pun dibangunkan anaknya karena katanya ia mendengar suara anjing di luar. Ia pun kaget karena anjingnya pasti sudah mati. Dan ketika ia mengecek keluar, ternyata itu bukan suara anjing, melainkan suara manusia yang meminta tolong. Anne pun mengeceknya dan menemukan seorang lelaki yang kakinya terluka. Ia pun menolongnya dan membawanya masuk. Singkat cerita, di keesokan harinya, Rene pun terbangun dan kepo terhadap orang tersebut. Ia pun ngoprek Walkman milik lelaki tersebut sampai ia terbangun. Ibunya pun segera datang, namun Rene berkata kepada ibunya, bukannya ayah bilang untuk jangan pernah percaya siapapun selain keluarga. Namun sang ibu bilang ayahmu juga akan melakukan hal yang sama jika melihat orang yang terluka. Anu pun menjahit luka di kakinya, namun ia harus segera membawa lelaki tersebut ke rumah sakit sebelum terinfeksi. Orang tersebut pun seperti tidak mengingat apa-apa, dan Anu menyangka lelaki ini diserang oleh serigala. Singkat waktu, mereka pun berusaha membawa lelaki tersebut ke rumah sakit. Namun ternyata rese, epesan, dan gerewegan. Lelaki itu terus meraung kesakitan padahal ia akan digeret oleh Rene dan ibunya. Namun apa daya epesan jadinya gagal karena takut memancing hewan buas. Lantas Anu pun menginstruksikan untuk membuat perangkap di sekitaran rumah mereka dan memasang umpan untuk para serigala. Mungkin kapan saja para serigala akan menyerang mereka. Apalagi suaminya pun tak kunjung pulang. Ia pun menyebarkan semuanya dan membuat api juga asap untuk mengusir serigala. Di sisi lain, polisi hutan yang menerima laporan tentang orang hilang pun merasa ada yang aneh. Informasi ini berkaitan dengan laporan Anu tempo hari. Lantas ia pun penasaran dan memutuskan untuk pergi ke tempat tersebut, di mana ia sering menemukan mobil yang terhenti selama beberapa hari. Singkat cerita, ia pun sampai di sana dan memeriksa sekitar. Ia pun masuk ke dalam hutan dan menyusuri jejak di pohon hingga sampailah ia di TKP. Ia pun kaget setengah mati dan berusaha mengeceknya. Namun
Ia pun terjebak jebakan yang dipasang oleh Joseph. Tak hanya itu, tangannya pun tergencet. Ia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Namun di sini semua masih misteri. Kita lanjut simak. Hingga di keesokan harinya, teman si petugas yang masuk kerja pun heran. Kenapa si Denny yang kemarin pergi ke TKP belum juga pulang. Ia pun memutuskan untuk menyusul dan memeriksanya ke TKP. Kembali kepada Anne. Ia pun mengecek perangkap yang sudah ia pasang. Lalu karena ia merasa sudah benar-benar capek, ia pun kembali mencoba menghubungi suaminya. Dan tiba-tiba Joe, please answer me. suara radionya seperti dekat dengan dirinya. Ia pun segera mencari sumber suara dari radio tersebut. Dan ternyata betapa kagetnya ia menemukan suaminya sudah tidak bernyawa di hutan selama beberapa hari dengan luka bocor di kepala. Dan jelas itu bukan perbuatan hewan. Lalu ia pun melihat ada semacam geretan yang telah digunakan untuk membawa orang lain. Dan seketika ia teringat dengan lelaki misterius yang ia tolong tempo hari. Ya, dia ternyata adalah orang jahat. Lekas ia segera berlari ke rumah karena Rene ditinggalkan bersama lelaki tersebut. Sedangkan di sisi lain, petugas cewek pun akhirnya menemukan Denny dengan keadaan tidak berdaya. Juga banyaknya mayat di sekitar membuatnya langsung melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib. Kembali kepada Anne, ia pun mengendap-endap dengan penuh was-was mencari di mana anaknya. Dan benar saja, si Jupri monyet memang jahat. Tak tahu diuntung, udah ditolong juga. Dan ketika ia masuk, tiba-tiba ia pun lumpuh disikat si Jupri. Hadah. Dan ternyata memang orang ini adalah orang yang juga membunuh beberapa orang yang ditemukan suaminya 3 hari lalu. Entah apa motifnya. Yang jelas ia juga membunuh suami Anne dengan tanpa belas kasihan. Dan kini ia akan meratakan semua saksi yang ada, termasuk sisa keluarganya. Dengan sambil mendengarkan musik Walkman, ia pun akan memulai aksi bejatnya kepada Anne. Ternyata si Jupri memang sudah memiliki benih-benih psikopat di dalam dirinya. Beruntung Anne bisa melawan menggunakan jebakan hewan. Lantas Anne pun segera mencari anaknya dan ternyata anaknya pun tewas oleh si Jupri secara mengenaskan. Edan sia boy, sebel sumpah. Dan terlihat raut sedih dan depresi dari Anne berubah menjadi kemarahan yang dingin. Yap, kini Anne mempunyai jiwa psikopat. Ia pun membawa si Jupri ke rumah jagal dan menggantungnya. Ia pun memakai Walkman si Jupri dan mengasah pisau. Kemudian ia pun menguliti si Jupri secara hidup-hidup. Mamam Tasya, gas terus jangan kasih kendor. Anne pun menguliti hampir sekujur tubuh Jupri dengan wajah datar. Jika kalian puas melihat scene ini, hati-hati. Hingga pada akhirnya ia pun menguliti wajah dari si Jupri dan dirobek. Namun di saat yang bersamaan, polisi yang melihat ada asap di hutan pun akhirnya menemukan rumah Anne dan melihat pemandangan mengerikan yang Anne lakukan kepada Jupri. Dengan membawa kulit wajah Jupri, Anne berjalan dan termenung di depan rumahnya. Dan ketika polisi mengecek ke dalam ruangan jagal, si Jupri sudah seperti kolosal Titan. Dan film pun berakhir.